Di Indo nggak tahu sih ya, tapi kalau yang istirahat tempat tidur yang kayak kursi gitu itu Indo sama Malay ada. Tapi kalau di Terminal 2 emang agak ada. Kayaknya gara-gara low cost ya, low cost carrier. Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Pertama kali ke airport KLIA Kuala Lumpur, first impressionnya gimana dan ada apa aja? Keren sih, maksudnya kayak ya di pikiran kan mungkin ya tadi gitu kan kayak airport Malaysia tuh yang KLIA itu kan kelihatan mungkin mirip Indo kali. Mirip Indo, tapi pas flight dari Indo di Terminal 3 ya kemarin. Terminal 2 gitu. Terminal 2 yang kurang bagus. Ya gak terlalu bagus. Ya di Terminal 2 terus ke KLIA kayak perbedaan jauh banget gitu. Iya. Maksudnya kayak di sana tuh emang bener udah modern dan juga udah keren banget gitu si bandaranya, dan juga si sign-sign yang petunjuk arah dan jelas banget gitu. Kadang kan ada yang emang bandara tuh petunjuk arahnya tuh nggak kemana gitu. Iya, kadang-kadang di sini toilet di depan masih jauh. Atau ternyata nggak ada sign toilet sama sekali, jadi kita harus explore dulu atau nanya gitu. Tapi di sana tuh jelas banget, udah enak gitu. Oke, terus ada apa aja pas ke sana? Di sana ya sempat juga sih kayak review kan fasilitas, kayak fasilitas yang terutama adalah WC. Ya WC. Dan juga kan ngebandingin juga kan sama WC yang di Terminal 2 kemarin gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin kelihatannya di sana ya hampir mirip, cuman emang lebih bersih dari sana. Oh gitu? Iya, lebih bersih di sana. Iya, tapi ada ciri khas Malaysia tuh yang gue tuh notice di tiap WC itu pasti atasnya hilang cuy. Iya. Atasnya hilang, nggak tahu kenapa. Yang apa sih yang tempat kan jet shower tuh ada kepalanya pasti hilang. Iya, pasti hilang. Nggak tahu tuh. Kayaknya banyak yang ngambilin sih. Terus ya itu, ada apa lagi dan bedanya apa? Mungkin di sana kayak pernah waktu pas di KLIA 2 kayaknya. KLIA 2 tuh karena itu sepi, jadi ada kayak tempat istirahatnya. Jadi ada tempat istirahat di mana kayak misalkan turis-turis atau misalkan yang tempat tidur. Iya, tempat tidur gitu. Jadi ada penyewaannya juga. Walaupun memang ya nyewa. Itu. Jadi nyewanya berapa ya? Sekitar berapa ringgit gitu. Cuman kayak box gitu tempatnya tuh. Oh iya. Jadi box gitu. Jadi enak gitu. Tapi di Indo belum pernah lihat tuh kayak gitu. Di Indo nggak tahu sih ya. Tapi kalau yang istirahat tempat tidur yang kayak kursi gitu itu Indo sama Malay ada. Tapi kalau di Terminal 2 emang agak ada. Kayaknya gara-gara low cost ya, low cost carrier. Apalagi ada apa aja lagi di bandara? Sama mungkin ini ya, ukuran juga beda kali ya. Mungkin ya si bandaran ya, luas dan segala macamnya. Iya, lumayan gede juga sih daripada CGK pun. Iya, mungkin karena sibuk ya penerbangannya dan pesawatnya kayaknya lebih banyak sih. Jadi kayak ya udah gitu, luas banget gitu. Sama nggak tahu ya, emang pertama kali naik pesawat juga dari ke bandara. Nggak tahu, emang mungkin turis tuh banyak banget turis ya di bandara itu, dan mungkin Malaysia jadi tempat turis friendly kali ya. Jadi banyak banget turis dari manapun itu, kayak luar negeri, bule dan segala macem. Kalau di Indo kan mungkin Jerman dan lain-lain. Kalau di Indo jarang banget gitu. Yang langsung ke Jakarta gitu. Nggak sebanyak itu. Paling di Bali sih ya, memang banyak. Ya terus mau nambahin juga di airport sana tuh ya memang sibuk ya. Jadi makanya orang banyak yang milih transit di sana gitu. Jadi contoh gue, kalau tiket ke Jepang tuh kalau dari Kuala Lumpur kan bisa cuma 2 juta, 2,5 juta. Nah, kalau dari Indo kan minimal 3,5 lah. Ya sebenarnya memang sama aja kalau dipikir-pikir. Ya kan lu terbang dulu ke KL 500.000 gitu. Belum tambah bagasi jadi 700.000. Paling beda 300.000. Ya tapi kan bisa ke KL dulu gitu. Bisa nikmatin vibes yang baru lah gitu. Dan menikmati hal-hal yang tidak ada di Indonesia gitu. Jadi buat kalian yang tertarik gitu untuk ke Jepang, kemana yang pokoknya negara Asia Timur tuh, itu udah pasti jelas jauh lebih murah dari KL ya.
Dan cenderung transitnya tuh di KL. Bahkan ke Sydney aja, kan Sydney lebih jauh daripada Indo ya. Iya. Itu transitnya di KL atau di Singapura gitu. Jadi kayak ya silakan dihitung-hitung ya, lebih cuan tiketnya beli dari mana. Dan kalian belum pernah kemana, kalian lebih suka di mana juga. Soalnya enak gitu. Misal kalian suka yang tertib ya ke Singapura, ke Singapura dulu. Kalau suka yang makanan Kuala Lumpur ya ke Kuala Lumpur dulu, baru nanti ke Sydney atau kemana gitu. Ya. Jadi meskipun lebih jauh ya, tapi lebih murah gitu. Terus kalau di KLIA Airport itu tuh jangan lupa ada 2 airport ya. Jadi ada 2 airport, ada KLIA 1, ada KLIA 2. KLIA 1 itu untuk semua carrier ya, kecuali AirAsia biasanya. Nah AirAsia tuh biasanya KLIA 2. Nah itu khusus. Nah karena AirAsia tuh punyanya Malaysia gitu. Jadi kayaknya mereka udah beli airport sendiri, ya udah dijadiin brandingnya mereka. Terus jadi kalau kalian datang ke KLIA 2 itu ya pesawatnya semua merah putih. Gue bisa bilang di airport juga fun fact lagi adalah imigrasinya tuh jelek sih. Jujur ya, Malaysia tuh meskipun tadi kita bilang banyak positif, tapi salah satu yang bisa dibilang jelek tuh imigrasinya gitu. Karena pertama nggak pakai autogate, nggak buat orang Indo. Terus yang kedua imigrasinya Malaysia juga lambat. Terus yang ketiga kadang-kadang mereka nggak standby di tempat, jadi satu booth yang bisa 2 atau 4 orang standby cuma 1 gitu. Terus juga ngantrinya lama banget, itu kan nggak ya mereka mulai improve sih ya pakai MDAC gitu. Tapi tetap aja jelek apalagi kalau ke Terminal 1. Nah kalau ke Terminal 2 lebih satset. Paling satu lagi ya fasilitas di KLIA Airport tuh sangat lengkap. Ada buat mandi, ada buat isi minum, ya, ada buat banyak lah pokoknya. Dan nyaman ya, nyaman bisa dibilang. Semua toko ada yang murah sampai yang mahal, dari Burger King sampai Dior gitu juga ada gitu. Terus jatuhnya mereka sesuai dengan slogannya sih kayak mall yang ada airportnya, bukan airport yang ada mallnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen seharian di KLIA Airport itu sangat disarankan. Sama halnya dengan Changi sih ya. Changi Airport juga sama kayak gitu. Enak kalau seharian gitu di airport tuh nggak akan kehabisan aktivitas. Jadi ya itu sih yang bagus di KLIA. Oke.